Seseorang yang sudah bertahun-tahun mengirimkan sihir kepada diri kamu akhirnya menyadari kamu tidak bisa dihancurkan dengan cara seperti itu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia dengan saya. Dan kini kita akan bahas seseorang yang mengirimkan sihir bertahun-tahun dengan kamu saat ini mulai menyadari kamu tidak bisa dihancurkan dengan tindakan dan dengan upaya yang seperti itu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya. Di kartu yang pertama, ada orang yang memang betul-betul kaget ya, ada orang yang betul-betul heran dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kamu. Memang kalau bisa dikatakan ya, apakah ada masalah? Ya, betul. Memang kamu juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi yang lainnya yang selalu saja kamu hadapi. Tapi di sini sisi positifnya adalah kamu sadar gitu loh, ada masalah. Tapi di sini kamu juga tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan gitu loh terkait dengan masalah yang kamu rasakan. Sehingga apa? Memang kamu juga menyadari selama di beberapa tahun terakhir ini kamu juga merasakan ada beberapa masalah dan kamu juga kayak ngerasa ada beberapa hal yang nggak beres gitu loh di dalam posisi diri kamu. Sehingga kalau bisa dikatakan kamu juga kayak menyadari ada beberapa situasi yang nggak sempurna di dalam apa yang kamu kerjakan, dan kamu juga menyadari ada beberapa hal yang nggak beres di dalam diri kamu dan kamu nggak tahu itu di mana letaknya, apa penyebabnya. Sehingga apa? Di sini kamu terus berikhtiar, terus bertawakal, dan kamu juga terus mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang kamu rasakan. Dan sebenarnya kalau kamu telah lebih jauh dalam pekerjaan kamu, dalam usaha kamu, sebenarnya juga ada beberapa orang yang jahil ya. Ada beberapa orang yang memang juga agak iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Padahal kalau dikatakan sukses ya memang kamu juga belum sepenuhnya sukses, belum sepenuhnya ada keberhasilan gitu loh. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini ya memang dalam kondisi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih sabar, harus bisa untuk lebih tenang dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Tapi di sini kamu juga bersyukur, pelan-pelan step by step kamu juga sudah mulai bisa dan juga sudah mulai mampu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan segala kebaikan yang terus kamu rasakan. Dan kemudian kamu juga nggak perlu khawatir. Karena apa? Kamu juga tahu gitu loh, ada satu atau dua orang yang memang selalu saja mencari perkara dan juga mencari permasalahan dengan kamu. Tapi sisi positifnya adalah walaupun memang ada beberapa orang yang selalu saja mencari permasalahan dengan kamu, tapi di sini kamu juga selalu bisa, kamu selalu mampu untuk mengantisipasi itu semua dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan kau bisa untuk mengantisipasi itu semua dengan sebaik mungkin, tentu ini juga nanti akan menghadirkan situasi yang baik untuk personal diri kamu. Dan kamu juga sadar tiga orang ini atau mungkin bahkan bisa lebih juga ada yang mengirimkan black magic kepada diri kamu. Dan tujuannya apa? Tujuannya di kedua kartu ini, fair dan death. Artinya apa? Tujuannya adalah bisa untuk menimbulkan ketakutan dalam diri kamu, menimbulkan kekhawatiran di dalam diri kamu. Sehingga apa? Di kartu pertama tadi bisa dikatakan ini juga akan mengganggu pikiran baik yang ada dalam diri kamu. Jadi ya tujuannya jelas gitu loh, mereka itu mengganggu kamu adalah karena mereka dalam kondisi yang betul-betul sedang iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Dan kemudian di kartu yang kedua memang juga ada niatan, ada hasrat yang cukup kuat bagi mereka untuk apa? Untuk menjatuhkan kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Di sini pun kamu juga harus hati-hati gitu loh. Jangan terlalu mudah percaya dengan siapapun itu. Karena apa? Ketika kamu terlalu mudah percaya dengan siapapun, tentu itu juga nanti akan menimbulkan beberapa fase yang tidak baik yang akan terjadi pada diri kamu. Sehingga apa? Kamu pun juga secara personal tidak boleh ada kekhawatiran, tidak boleh ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena sebisa mungkin kamu juga harus bisa untuk lebih yakin dan percaya dengan segala kemampuan baik yang kau miliki. Dan kamu juga saya rasa sudah mulai paham gitu loh. Memang sudah mulai terasa ada beberapa orang yang bertahun-tahun selalu saja mengusik dan juga mengganggu kamu. Nah sekarang ini mereka sedang mulai merasakan
adanya balasan-balasan yang muncul. Mereka sudah mulai merasakan adanya balasan-balasan yang terjadi. Ada balasan inilah, ada balasan itulah, dan juga ada beberapa balasan yang terjadi yang lainnya, sehingga apa, bisa dikatakan dia pun juga dalam kondisi yang memang juga agak merinding gitu loh nasibnya sekarang ini. Karena apa? Orang yang mengganggu kamu, orang yang mungkin juga mencelakakan kamu saat ini sedang dalam kondisi yang ketakutan, sedang dalam kondisi yang memiliki beberapa kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi. Sehingga emang kalau bisa dikatakan mereka dalam kondisi yang betul-betul khawatir, dan mereka juga kaget gitu loh. Ternyata upaya mereka mengirimkan sihir bertahun-tahun kepada diri kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Nggak ada artinya gitu loh bagi diri kamu. Karena apa? Kau tampak baik-baik saja dan kamu juga tidak terganggu dengan situasi yang mereka berikan kepada diri kamu. Dan bahkan di sini justru malah itu mengakibatkan kejadian buruk yang terjadi pada diri mereka. Sehingga apa? Orang yang mengirimkan sihir selama bertahun-tahun kepada diri kamu saat ini juga sudah merasakan ada beberapa ketakutan, merasakan ada beberapa kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi. Sehingga emang kalau bisa dikatakan mereka pun juga dalam kondisi yang justru malah terkena karmanya, terkena akibatnya dari serangan magic yang ditujukan kepada diri kamu. Dan saat ini pun juga secara finansial, orang ini pun juga mengalami beberapa masalah gitu, dan uang mereka tuh habis bukan karena untuk keperluan mereka. Uang mereka tuh habis bukan karena untuk kebutuhan mereka, tapi uang mereka tuh habis untuk bagaimana sibuk untuk menjatuhkan kamu yang tidak ada apa-apanya. Sehingga apa? Kondisi keuangan mereka pun juga saat ini sedang bermasalah. Sehingga apa? Di sini kamu juga akan lihat sendiri posisi mereka betul-betul dalam kondisi yang memprihatinkan, dan saat ini mereka pun juga mengalami sakit, baik sakit secara fisik ataupun sakit secara mental. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga dalam kondisi yang memang sedang merasakan adanya beberapa posisi, adanya beberapa kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan kemudian dalam kondisi sakit fisik, mereka pun juga akan terkuras harta bendanya. Mereka juga akan mengalami beberapa masalah finansial karena apa? Ada pengeluaran dan pengeluaran yang terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini ya memang bisa dikatakan dalam posisi yang terus bisa untuk memberikan satu keadaan yang mereka pun juga kadang merasa menyesal karena sudah berbuat jahat ke kamu. Mereka juga kadang merasa menyesal kok bisa ketika berbuat jahat dengan kamu kok langsung ada karma yang terjadi. Sehingga ya bisa dikatakan mereka pun juga merasakan situasi yang demikian. Jadi ya memang gak usah khawatir. Situasi saat ini adalah orang yang mengirimkan sihir magic bertahun-tahun kepada diri kamu saat ini sudah mulai sadar dan juga menyadari kamu tidak bisa dihancurkan dengan serangan magic yang dia kirimkan kepada diri kamu. Tapi kalau ada serangan yang lebih kuat lagi ya mungkin belum tahu nanti endingnya seperti apa. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.